Satu customer punya potensi 250 koneksi. Makanya masuk akal dong, ulang tahun, dia kasih hadiah. Kemudian dia bisa ngasih hadiah ke anaknya dan sebagainya. Karena dia percaya satu customer punya potensi 250. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Sahabat Sales, kali ini kita mau bahas satu buku menarik nih. Saya aja lihat judulnya aja tuh kayaknya menarik banget ya. How to Sell Anything to Anybody. Ini kayaknya impian semua sales deh. Bagaimana kita ketemu orang, kita menjual langsung orang itu mau beli. Nah, gimana ya Joe Girard menyampaikan tentang ini dalam bukunya. Yuk langsung aja kita tanya sama Coach Arif. Halo Coach. Halo. Coach, ini kayaknya judulnya menarik banget nih. Bukan hanya menarik, tapi Joe Girard ini masuk Guinness Book of Record. Wah, sebagai penjual, dia penjual mobil terbanyak. Oh, kayaknya saya pernah dengar deh. Betul. Iya. Jadi Joe Girard ini sangat terkenal sekali dan ini termasuk bukunya ada di Indonesia dan ini buku pertama saya, kalau bukan pertama ya, maksudnya buku awal-awal untuk menjadi seorang sales. Ini buku ini benar-benar banyak memberi inspirasi. Jadi secara, karena ini orangnya gila banget, cara jualan mobilnya gila banget. Gimana tuh gilanya? Dan saking gilanya dia jualan mobil, maka dia tuh dalam satu hari dia bisa jual mobil lebih dari satu, bisa sampai 3-4 biji. Wow. Dan itu tanpa pameran loh. Wow, dan langsung itu dari showroom. Dari showroom, dan dia benar nggak showroom. Mobil bekas apa mobil baru? Mobil baru, dan dia bisa keliling-keliling kemana-mana. Itulah makanya orang ini keren banget sih saya bilang. Kenapa? Nah, walaupun nanti mungkin saya cerita beberapa hal. Siapa tahu sahabat sales nih pengen tahu nih rasanya. Jawabannya adalah kenapa Joe Girard ini sakti banget, karena dia pinter banget membuat orang, dia bisa membuat dirinya di-trust, bisa membuat dirinya disukai, dan bisa membuat dia konsisten untuk kontak orang. Dia punya, ini konsep yang sederhana dalam bukunya dia punya kartu nama yang sangat banyak, dan kartu nama itu dia bisa sebar kemana-mana. Jadi misalkan lagi di pom bensin, dia bisa nitip kartu nama. Kalau lu butuh mobil, kontak gua. Kalau dia pergi lagi, misalkan dia lagi contoh ke restoran, dia akan bisa nyamperin orang restoran, bilang, lu butuh mobil apa, kalau lu butuh, ini kartu nama gua. Dia nyebar kemana-mana. Ini orang luar biasa. Lah ya, kan dia bagi-bagi kartu nama itu yang dia lakukan. Dan itu yang dia lakukan gila-gilaan gitu ya. Makanya itu yang pertama. Yang kedua, yang saya suka dengan dia konsepnya adalah ketika misalnya ada orang mau lihat mobil. Orangnya mendadak, dia nggak banyak ngomong. Dia cuma nanya ngeliatin orang itu lagi ngeliat, misalnya orangnya lagi jongkok, dia kejongkok. Dan dia nggak ngomong apa-apa. Dia kejam aja. Terus kemudian orangnya lagi ngeliat apa, ikutin aja. Dan dia melakukan persis. Ini kalau di teknik NLP namanya matching mirroring. Matching mirroring, iya. Nah, itu yang dilakukan. Makanya kenapa dia sangat disukai. Dan orangnya tuh sangat murah hati, sangat baik banget. Dan menariknya, semua database customer dia dicatat. Ulang tahunnya kapan, ulang tahun keluarganya kapan, ulang tahun anaknya kapan, dicatat lengkap. Dan dia selalu memberikan hadiah. Service ya dari dia. Betul. Nah, makanya dia bilang kalau orang mau jualan sesuatu, yang mesti dijual siapa? Elunya dulu, dirinya kita dulu. Itu yang dia mau coba tekankan. Betapa dia menyenangkan, orangnya energik, semangat dan sebagainya. Maka orang suka banget sama dia gitu. Biasanya kita kan kalau masuk suatu toko itu kan diikutin, tapi ngomong gitu ya, Coachnya. Biasanya salesnya ngomong, Ibu butuhnya apa nih, kita lagi ada produk baru, langsung gitu kan ya Coach ya. Kita lagi ada diskon kayak gitu ya Coach. Tapi kalau ini enggak ya? Enggak. Nah, berikut. Dia punya rumus. Ini rumusnya dia ya. Kalau menurut saya ini teori ini makin benar gitu. Makin lebih benar lagi dengan ada sosial media. Ini zaman dulu belum ada sosial media nih. Dia bilang, satu customer menurut dia itu punya potensi 250 customer. Oh, berarti networknya dari si customer. Nah, ini menarik kan ya. Satu customer punya potensi 250 koneksi. Makanya masuk akal dong, ulang tahun, dia kasih hadiah. Kemudian dia bisa ngasih hadiah ke anaknya dan sebagainya. Karena dia percaya satu customer punya potensi 250 koneksi. Makanya kenapa dia gila-gilaan mempromosikannya. Cuman bedanya, kan dulu juga pernah ada bahas buku yang memberi, tapi ada batasannya.
Jadi maksudnya ketika dia memberi sesuatu, dia jelas banget dari awal kalau butuh mobil kontak saya gitu loh. Dan bahkan kalau ada masalah servis, masalah apa, dia tetap handle. Itulah yang dianggap koneksi. Jadi kepalanya dia satu potensi orang kontak itu ada koneksi, dia bisa mengkonekkan kemana. Jangan kalau dari buku yang dulu, buku yang berikan melulu adalah kita ngasih-ngasih melulu tapi nggak ada batasannya. Orang nggak tahu manfaatnya buat apa. Jadi kalau dia adalah dia baik pada orang tapi dia kasih tahu kalau lu butuh mobil kontak saya gitu gambarannya. Iya. Jadi bukan konsepnya memberi tapi dikasih tahu. Harusnya misalkan kartu nama. Kalau lu butuh pelatihan kontak saya, lu butuh ini kontak saya. Itu yang dia lakukan. Wah, menarik ya Coach. Jadi kemana-mana dia lakukan seperti itu. Jadi kartu namanya disebar kemana-mana. Itu yang dia melakukannya. Ini menurut saya sih this is amazing things lah ya. Keren nih kalau saya lakukan. Kemudian bagaimana juga dia konsepnya adalah segimana supaya orang selalu inget dia. Makanya dia rajin banget kontak-kontak orang tuh Bu. Makanya bikin kartu ucapan. Dia bikin kartu ucapan sendiri loh. Oh ya. Dia bikin kartu ucapan sendiri, bikin pesan-pesan tertentu yang buat perhatian, follow up, sapaan personal dan sebagainya. Jadi misalkan sapaan personal, ya misalkan contoh, hey awesome family, misalkan itu contoh yang dia tekankan berulang-ulang sehingga akhirnya orang akan ingat dia terus. Makanya saya bilang this is amazing things lah tentang orang ini. Dan dia jualan, kalau dia cuma jualan sendiri kayaknya nggak mungkin capai target. Ya. Makanya dia caranya adalah referral. Makanya dia percaya satu customer adalah 250 koneksi. Loh, referral sama kayak? Iya, satu referral ada. Ya semua kan bisnis ada referralnya Bu. Bagaimana caranya supaya referral itu bisa berjalan? Yang penting adalah dia bilang harus antusias, semangat. Jangan cuma hanya memberi, tapi harus tahu bahwa kalau lu butuh mobil kontak gua, lu butuh mobil kontak gua. Lu butuh ini kontak gua. Nah, itu kalimat-kalimat yang harus dijelaskan kepada semua orang. Jadi kartu nama dihabiskan, dia tuh kalau ditanya ya, kartu nama mungkin habis 1 bulan mungkin lebih dari 1 box gitu, Bu. Wow. Itu lebih dari 1 box karena dia bener-bener mungkin kartu namanya didesain tertentu, didesain bagus tertentu yang spesifik untuk tentang produk mobil itu Bu. Makanya kenapa dia sangat bagus gitu ya. Dan dia menganggap setiap orang itu adalah prospek. Ya kalau mobil mungkin ya. Karena dia ngeliat, semua orang prospek. Makanya wajar orang ini masuk ke dalam Guinness Book of Record. World Record loh. World Record. Karena penjualannya selalu segila. Over ya? Bukan hanya over, bahkan memecahkan rekor dunia Bu. Wow. Latihan tentang selling gitu kan? Nah, ini yang menarik Bu. Ini fakta tambahannya dari Jogirat. Dia itu menjual total sepanjang hidupnya dia adalah 13.001 mobil. Dalam karirnya. Mana ada Bu sales yang bisa mengalahkan itu sepanjang karir Bu. 13.000. Itu dia jual 1.425 mobil dalam 1 tahun. Atau itu sama dengan 4-6 mobil per hari. Ayo. Makanya kenapa dia bisa menjadi terkenal ya karena cara melakukannya itu. Itu keren sekali sih saya bilang. Makanya kenapa kalau saya bilang ini bener-bener cara dia jaga hubungan, referral, terus dia nggak mau nunggu di showroom. Kalau orang banyak kan nunggu di showroom kan. Terus memperlakukan semua orang dengan serius. Itu yang dia lakukan, itulah makanya kenapa Jogirat menjadi the Guinness Book World of Record. Saya pun juga menurut saya pun jago-jago jualan nggak sejago dia sih. Dia bisa sampai segitu banyak sih, jujur gila aja. Oke. Sahabat sales ya, ini buku yang sangat menarik sampai menggugah saya juga ya. Bagaimana dia itu bukan pemilik mobil. Bukannya pemilik pabrik, tapi pemilik perusahaan juga bukan. Dia yang menjual produk gitu ya. Dia bisa menjual melampaui sesuatu yang maksudnya target dari perusahaannya sendiri bisa dilewatin gitu ya Coach ya. Oke, sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar buku kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan supaya YouTube channel kita yang semakin bertumbuh. Bila sahabat sales merasakan manfaat dari topik kita kali ini, boleh di-subscribe dan di-share. Dengan saya Namilani. Dan saya Coach Antoni. Saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.